Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejawat semuanya. Perkenalkan, saya Fiduroti Baido, Koas Laboratorium Ilmu Radiologi, Rumah Sakit Islam Malang, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, dengan pembimbing Dr. Rima Zakia, spesialis radiologi. Pada video edukasi kali ini akan menjelaskan mengenai gambaran radiologi metastasis pada paru. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui insiden tersering yang akan menyebabkan adanya metastasis pada paru. Antara lain adalah kanker kolorektal, kanker sel pada ginjal, kanker tiroid, kanker payudara, dan kanker testis yang didapatkan pada dewasa muda. Gambaran metastasis pada paru akan diklasifikasikan menjadi 4 poin. Untuk poin yang pertama adalah metastasis yang tervisualisasi dengan gambaran soliter, disebabkan oleh adanya kanker kolon, sarkoma, kanker ginjal, kanker testis, kanker payudara, dan melanoma. Yang kedua adalah nodul yang berjumlah lebih dari 1, disebabkan oleh kanker ginjal, kanker tiroid, kanker kolon, kanker payudara, dan sarkoma. Untuk yang ketiga adalah penyebaran melalui limfatik, disebabkan oleh keganasan pada paru, payudara, tiroid, laring, abdomen, pankreas, dan serviks. Dan yang keempat adalah gambaran dari kavitas yang ada di paru, disebabkan oleh karena kanker sel squamous, kanker pada kepala dan leher, kanker serviks, kanker pada sel transisional, melanoma, dan adenokarsinoma. Beberapa pola metastase yang harus sejawat tahu ada 3 poin. Yang pertama adalah penyebaran melalui hematogen. Sel-sel kanker akan menyebar ke paru melalui arteri, masuk ke arteriol, dan kemudian sel-sel kanker tersebut akan membentuk tumor yang baru, meluas hingga sampai dengan ke parenkim paru. Hal inilah yang akan menimbulkan adanya gambaran nodul yang terlihat pada paru, dengan ciri khas berjumlah lebih dari 1 atau multiple dan terdistribusi acak di sepertiga perifer dari basal paru. Untuk yang kedua adalah penyebaran melalui limfatik. Penyebaran limfatik ini terjadi bersamaan dengan penyebaran hematogen, masuk melalui arteri, kemudian arteriol, dan sel-sel dari kanker ini akan masuk ke ruang intersisial dan limfatik peribronkovaskuler dan interlobular yang saling berdekatan. Kemudian, hal inilah yang akan menyebabkan adanya edema dan beberapa reaksi desmoplatik. Kemudian, terjadilah adanya penebalan dari ruang intersisial. Untuk pola metastase yang ketiga adalah penyebaran melalui aerogen. Pada pola penyebaran yang ketiga ini disebutkan sangat jarang terjadi melalui invasi secara langsung pada jalan nafas atau invasi pada bronkial. Biasanya, pola metastase dengan penyebaran aerogen didapatkan pada pasien dengan kanker atau keganasan di saluran nafas atas. Sebagai contoh adalah kanker laring atau kanker paru dan kanker bronkial. Manifestasi klinis atau gejala klinis apa aja ya yang terdapat pada pasien dengan metastasis paru? Biasanya, pasien mengeluhkan adanya sesak nafas, kemudian batuk kering yang kronik, hemoptisis atau batuk darah, dan nyeri dada. Sedangkan dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan, kita bisa menemui adanya suara wheezing dan tanda-tanda dari pneumotorak jika pada kasus yang sudah lanjut. Yuk, selanjutnya kita bahas mengenai gambaran radiologi. Dipengaruhi oleh 2 penyebaran, yaitu adalah yang pertama penyebaran hematogen yang nantinya akan menghasilkan gambaran nodul, yang kedua adalah penyebaran limfatik yang nantinya akan menghasilkan adanya gambaran pembesaran jaringan limfatik. Nodul yang kita dapatkan pada gambaran pasien metastasis paru biasanya berjumlah lebih dari 1 atau disebut dengan multiple. Berlokasi di basal paru, hal ini oleh karena adanya efek gravitasi pada aliran darah tersebut. Kemudian,
Yang ketiga, biasanya memiliki ukuran yang bervariasi, dari kecil hingga besar, dari tak terlihat hingga banyak, dan ada juga yang berupa gambaran miliar. Namun, beberapa kasus ada dengan gambaran soliter, walaupun angka kejadiannya sangat kecil, mulai dari 2 hingga 10% pada pasien dengan keganasan ekstrapulmonal yang juga disertai dengan adanya keganasan pada pulmonal. Berikut merupakan beberapa gambaran kasus yang kita dapatkan pada pasien dengan metastasis paru. Pada gambar yang pertama sebelah kiri, gambar A menggunakan modalitas foto X-ray torak menunjukkan adanya beberapa gambaran nodul mulai dari diameter milimeter hingga sentimeter dengan tepi yang halus pada kedua lapang paru dan dinominasi pada lokasi basal paru pada pasien dengan kanker payudara. Sedangkan gambar yang kedua di sebelah kanan, gambar B menggunakan modalitas CT scan potongan koronal menunjukkan adanya massa lobus kanan atas yang dominan dan beberapa nodul paru bilateral yang ditunjukkan pada panah menunjukkan adanya dominasi basilar pada pasien dengan kanker kolorektal. Selanjutnya, pada gambar kiri, gambar A menunjukkan dengan modalitas foto X-ray torak menunjukkan adanya gambaran nodul kecil halus atau bisa kita sebut dengan miliar di seluruh kedua lapang paru pada pasien dengan keganasan tiroid. Sedangkan pada gambar B sebelah kanan menggunakan modalitas CT scan potongan koronal menunjukkan adanya nodul kecil yang memiliki distribusi acak pada pasien dengan keganasan prostat. Lalu, nodul metastasis pada paru bisa kita lihat melalui modalitas CT scan. Dengan ciri khas, disertai dengan ground glass opacity oleh karena adanya pertumbuhan neoplasma lipidik atau adanya perdarahan. Yang kedua, nodul metastatik dengan perdarahan biasanya menunjukkan adanya CT halosign, khususnya pada kasus CA sel ginjal, angiosarkoma, dan melanoma. Dan yang ketiga, kavitas dengan dinding yang menebal dan tidak teratur dijumpai pada kasus CA sel squamous, sel transisional, dan adenokarsinoma. Berikut adalah gambaran contoh menggunakan modalitas CT scan potongan aksial menunjukkan beberapa nodul dan massa dengan berbagai ukuran yang bermacam-macam, kebanyakan dikelilingi oleh halo ground glass opacity yang didapatkan pada pasien dengan keganasan sel ginjal. Selanjutnya diambil dari referensi Radiopedia. Hal ini menunjukkan dengan modalitas foto X-ray torak didapatkan beberapa massa di kedua paru. Beberapa massa adalah kavitas yang ditunjukkan dengan tanda panah putih pada pasien dengan CA sel squamosa pada esofagus. Poin yang keempat adalah ditemukannya kalsifikasi pada metastasis paru. Kasusnya sangat jarang terjadi, tetapi beberapa data menyebutkan hal ini dapat menjadi tanda pasti bahwa terjadi suatu proses keganasan primer pada paru. Kalsifikasi yang kecil menunjukkan bahwa lesi itu adalah jinak, dan sebaliknya, kalsifikasi yang besar menunjukkan bahwa adanya proses agresif pada primer paru. Pada gambar selanjutnya, gambar sebelah kiri gambar A menggunakan modalitas foto X-ray torak menunjukkan adanya massa lobus kanan atas dengan opasitas yang menunjukkan adanya kalsifikasi yang mendasari. Hal ini didapatkan pada pasien dengan kanker paru. Kemudian, gambar yang sebelah kanan, gambar B, dengan modalitas CT scan potongan aksial, memperlihatkan adanya kalsifikasi yang diberikan tanda panah dalam massa lobus kanan atas yang didapatkan pada pasien dengan kanker paru. Selanjutnya, menggunakan modalitas CT scan potongan koronal, menunjukkan bahwa adanya konsolidasi dan tanda ground glass opacity yang didapatkan pada lobus kanan bawah superior dan lobus kiri bawah. Hal ini mewakili adanya penyebaran dari saluran nafas kanker paru. Masuk pada pola penyebaran yang kedua adalah penyebaran melalui limfatik. Ada beberapa tanda khas yang perlu sejawat ketahui bahwa garis septum dan penebalan bronkofaskular
akan menggambarkan adanya edema pada interstisial paru, yang selanjutnya akan menyebabkan adanya pembesaran kelenjar getah bening hilar dan mediastinum yang menggunakan modalitas foto X-ray torak hanya terlihat 20 hingga 40% saja. Maka, hal ini dikatakan kurang sensitif dan spesifik karena pada 30-50% kasus akan terlihat gambaran normal pada foto X-ray torak. Pada gambar yang pertama sebelah kiri, gambar A menunjukkan kekeruhan interstisial diffus dengan penebalan septa interlobular pada pasien dengan keganasan kolorektal yang dilihat melalui modalitas foto X-ray. Sedangkan gambar yang kedua, gambar B, menggunakan modalitas foto CT scan, potongan aksial menunjukkan adanya penebalan septum nodular di lobus bawah, disertai dengan opasitas 3 in bud dan penampilan beberapa manik-manik arteri pulmonal perifer yang kemungkinan mewakili metastasis intravaskuler yang bersamaan pada pasien dengan kanker payudara. Kesimpulan yang bisa kita pahami dari video edukasi kali ini mengenai gambaran radiologi metastasis pada paru, yang perlu kita pahami adalah gambaran nodul. Nodul bisa berjumlah lebih dari satu atau multiple dengan ukuran milimeter sampai sentimeter dengan batas irreguler dan biasanya terdapat pada basal paru. Untuk kavitas dan kalsifikasi disebutkan hanya 4% kasus saja, jarang terjadi dan biasanya disertai dengan keganasan paru. Sedangkan modalitas yang bisa kita pilihkan pada pasien dengan curiga metastasis paru, yang pertama adalah foto X-ray torak, dan yang kedua adalah modalitas CT scan yang tentunya akan jauh lebih sensitif. Berikut adalah beberapa referensi yang diambil dalam pembuatan video edukasi gambaran radiologi pada metastasis paru. Baik, mungkin itu sejawat yang bisa saya sampaikan pada video edukasi kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.